Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syar'i bersama guru kita Al-Ustadz Roni Nurismansyah hafizahullah taala. Alhamdulillah, tidak terasa sudah masuk di pertemuan yang kelima pada kesempatan malam berbahagia ini. Sudah banyak faedah-faedah ataupun kaidah-kaidah yang telah kita dapat dari guru kita Al-Ustadz Roni Nurismansyah hafizahullah ta'ala. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua dan menambah keilmuan kita pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Baik ikhwatal iman dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia malam ini tidak hanya Al-Madinah TV yang menyiarkan langsung kajian malam hari ini, media lainnya juga ada Sriwijaya Mengaji yang alhamdulillah ikut live streaming pada malam hari ini. Dan kajian malam hari ini disiarkan ulang oleh radio SQFM 1035 Jayapura. Masya Allah, kajian kita sudah sampai di Indonesia Timur ini kayaknya, Insya Allah. Dan insya Allah kajian ini terus berlanjut, insya Allah biiznillah. Tayyib ikhwatal iman dimanapun Anda berada, sebelum memulai kami ingin mengingatkan kembali bahwasanya di akhir kajian insya Allah ta'ala kita akan buka sesi tanya jawab di akhir kajian. Dan bagi pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, bisa langsung kirimkan di pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 082278175837. Saya ulangi, bagi pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, bisa langsung kirimkan di pesan singkat ataupun di nomor WhatsApp 082278175837. Baik, kita coba hubungi Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Roni Nurismansyah hafizahullah ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari ilmu agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Jadi keberadaan kita pada malam hari ini mendengar audio streaming Al-Madinah TV dimanapun kita berada, semoga adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik meskipun dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, karena kita memahami bahwasanya ilmu adalah keselamatan dunia dan akhirat kita. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita setiap malam membahas kitab Kaifa Tuwajihul Ibtilah, bagaimana engkau menghadapi ujian dan musibah. Dan sekarang adalah perjumpaan kita yang kelima, dan kita masih berada di kaidah yang ke-10, yaitu kaidah bahwasanya kita hendaklah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ujian musibah terutama yang saat ini sedang menimpa kita bersama, ya, yaitu wabah pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya. Kita harus ridho menerima. Kemarin kita menyebutkan sebuah ayat dalam surah An-Nahl ayat ke-97
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengumpulkan iman dan amal. Dan iman ini berasal dari ilmu. Jadi menggabungkan antara ilmu dan amal, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan memberikan mereka, hadiahkan kepadanya kehidupan yang berbahagia. Dan sebagian salaf menafsirkan kebahagiaan di sini adalah keriduan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho akan mendatangkan kegembiraan di hati kita. Rasa puas, rasa damai, rasa tenang, hilang dari hal-hal atau rasa-rasa yang menakutkan, lenyap kegelisahan, dan kita menjadi ceria, menerima jatah atau bagian yang Allah berikan kepada kita dalam hidup kita. Kita akan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas akan berujung kepada kebahagiaan. Dan di antara cara agar kita bisa menjadi pribadi yang ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah meyakini dan memahami bahwasanya Allah itu adalah Sang Khalik, Sang Pencipta, Malik, Sang Penguasa, Sang Pemilik, dan kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah milik Allah. Kita adalah sesuatu yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang pemilik berhak berbuat apa saja kepada sesuatu yang dia miliki. Kalau kita memiliki mobil misalnya, kita berhak memasukkan dia ke dalam garasi, atau kita tutup dia dengan penutup mobil, kita cat warna hijau atau warna biru, bannya mau kita ganti, kemudian spionnya kita ubah. Ini hak kita, karena kita pemilik. Kalau kita punya pasmunya, kita mau letakkan di ruang tamu, di kamar, di ruang tengah, di dapur, itu hak kita karena kita pemilik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kita. Allah menciptakan kita, sehingga Allah berhak berbuat apa saja terhadap kita. Allah timpakan ujian, Allah timpakan cobaan, Allah timpakan hal-hal yang menyakitkan, Allah timpakan wabah, penyakit. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluknya hendaklah tunduk, patuh, dan pasrah terhadap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Inilah hamba Allah yang sebenarnya. Putra sejati dalam masalah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayyidnya para rasul. Beliau diutus sendirian kepada semua makhluk. Kalau nabi-nabi sebelum beliau diutus hanya kepada umat-umat saja, pada umat Bani Israel, umat ini, umat itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya rasul yang diutus kepada semesta alam, rahmatan lil alamin. Dan beliau sendirian. Beliau diutus di tengah-tengah bangsa Arab yang sesak dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebodohan merajalela, kekufuran memadai segala penjuru. Mereka menyembah pepohonan, bebatuan, mereka meminta kepada yang mati. Mereka bahkan menciptakan Tuhan dari tangan-tangan mereka sendiri, dan adonan-adonan tepung. Nabi pun berlari dari satu tempat ke tempat, bersembunyi, berdakwah sembunyi-sembunyi, bersembunyi di rumah Al-Arqam, Ibn Abil Arqam Al-Makhzumi. Orang kafir menghalangi dakwah beliau. Orang kafir memukuli beliau, melempari kaki beliau sehingga bersimbah darah, melemparkan jerawan unta, kotoran unta di atas pundak beliau ketika beliau sujud, ketika beliau sholat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau diam, tenang, menerima. Beliau ridho. Beliau keluar setiap musim haji, berkata kepada orang-orang dari luar kota Mekah,
Siapa yang bisa melindungiku? Siapa yang mau menolongku? Kemudian beliau keluar dari Mekah ke Taif, lalu tidak dapat kembali ke dalam Mekah kecuali harus minta perlindungan seorang kafir. Tapi beliau tidak mengeluh, beliau tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah, ya kenapa aku direndahkan, kenapa aku dihinakan, kenapa aku ditimpakan ujian, cobaan sedemikian rupa, kenapa kami harus diberi wabah penyakit. Tidak pernah. Nabi ridho, Nabi menerima. Tidak sebagaimana sebagian sahabat yang terkadang diuji sehingga mengatakan di dalam perjanjian Hudaybiyah, ada yang mengatakan, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Lantas mengapa kita hinakan diri kita, hinakan agama kita? Tapi jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ini Abdullah walan yudayyi'ani. Aku ini hambanya Allah dan aku percaya Allah tidak akan pernah menghinakanku. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan diriku karena aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang harus kita pahami. Nabi diuji dengan kelaparan, sampai-sampai mengikatkan batu di perut beliau agar bisa menahan rasa lapar. Sahabat-sahabat beliau terbunuh, wajah beliau dilukai di perang Uhud, 2 gigi seri beliau patah, paman beliau yang begitu beliau cintai Hamzah dibunuh, dimutilasi. Namun beliau tetap sabar, beliau tetap ridho menerima segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra-putranya wafat di masa kecil, ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, berlinang air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tetap menerima segalanya. Istri beliau Aisyah dituduh berzina. Kemudian ketika beliau menyampaikan Al-Quran, berdakwah, muncullah pendusta-pendusta, Musailamah Al-Kazzab, Al-Ansi, Ibnu Sayyad. Beliau menegakkan syariat tentang kejujuran, tapi justru beliau dituduh sebagai seorang pembohong dan pembual besar. Tapi Nabi menerima. Nabi juga diuji dengan sakit, bahkan beliau diracuni oleh seorang wanita Yahudi, tapi beliau menerima. Bahkan beliau di ujung kematiannya, ya beliau dengan baju yang bertambal, kain kasur, kain sarung yang kasar, tidak ada minyak dan tidak ada lentera di malam atau di hari ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini diantara pelajaran yang indah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk ridho, menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala karena kita adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaidah yang ke-11, di antara kaidah yang juga sangat indah untuk kita pahami dalam menghadapi ujian, cobaan dan musibah adalah kita harus bersama-sama sadar, meyakini dan mengetahui bahwasanya esok hari nanti apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, itu semua sudah Allah tetapkan. Kalau selama ini kita belajar kaidah pada masa lalu atau masa sekarang, kita juga meyakini apapun yang terjadi esok lusa di masa depan, semuanya takdir Allah, semuanya pasti menimpa kita, dan semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak perlu takut akan masa depan. Kita tidak khawatir, tidak galau, tidak gundah, tidak gaman, tidak gelisah terhadap kefakiran yang akan menimpa kita, terhadap rasa sakit yang menimpa kita, rasa kecewa yang melukai hati kita lusa. Karena kita paham bahwa tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan dan tetapkan untuk kita. Seandainya semua manusia, semua jin, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ini berkumpul menimpakan bahaya kepada kita, maka kita tidak akan pernah ditimpa bahaya sedikit pun kecuali yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Seandainya mereka semua berkumpul memberikan manfaat untuk kita, maka mereka semua tidak akan mampu kecuali apa yang Allah sudah
tetapkan untuk kita. Sehingga ketika kita menanamkan kaidah yang luar biasa ini, hati kita akan menjadi tenang, tentram, damai. Karena kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupkan kita pada masa yang akan datang adalah Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mencukupkan kita pada masa lalu. Kita pernah menjalani masa-masa lalu yang berat, yang menyakitkan, yang menyedihkan, tapi sekarang Allah ya mampukan kita. Begitu juga hal-hal yang akan datang asal-usul, percayalah Allah juga akan menjaga dan melindungi kita. Dalam sebuah pepatah dikatakan, inna rabban kafaka man kana bil amsi fayakfika fi wadin ma yakun. Sesungguhnya Tuhan yang telah menjaga dan mencukupimu pada hal-hal yang berat di masa lalu, di hari kemarin, adalah Dia pula yang akan melindungimu dan mencukupimu pada hal-hal yang akan terjadi esok hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menimpakan tidak pernah akan kita ditimpa kecuali apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Allah lah pelindung kita, dan hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami, karena keimanan kita terhadap hal ini akan membuat hati kita menjadi tenang, lega, kita bebas dari kegundahan dan kesedihan, kita menjadi tentram, menjadi bahagia, menjadi sejuk hati kita, menjadi ceria jiwa kita, lapang dada kita, sehingga kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak khawatir terhadap masa depan, tidak takut terhadap masa depan, karena kita percaya kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang sudah mengalirkan semuanya. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya harus kita pahami kebanyakan kekhawatiran, ketakutan di masa depan itu tidak terjadi. Itu hanya waswas setan yang menggoyahkan keimanan kita. Terkadang kita sebagian takut untuk menikah, takut untuk berbuat kebaikan, takut untuk hijrah, takut untuk berbuat hal-hal yang baik, takut dicela, takut dicaci, dimaki. Padahal ternyata ketika kita sudah mencoba, tidak seperti yang kita bayangkan. Ini yang harus kita pahami, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang ke-12, kaidah yang juga luar biasa indah sekali, yaitu kaidah kita harus meyakini bahwasanya segala musibah, ujian, dan cobaan pasti berlalu, pasti memiliki masa akhir, pasti berakhir, pasti memiliki ending, pasti usai. Tidak ada musibah yang selama-lamanya, tidak ada ujian dan cobaan yang selama-lamanya. Karena dia pasti akan pergi, dia pasti akan hilang, dia pasti akan tiada. Sehingga janganlah kita berdoa agar dia agar bergegas ya hilang ujian tersebut kepada kita. Karena kita paham bahwasanya kesusahan, kesedihan, hal-hal yang menyakitkan itu pasti akan berlalu. Pepatah Indonesia berkata, badai pasti berlalu, bad day pasti berlalu, hari-hari buruk pasti berlalu. Tidak ada sakit yang selama-lamanya, tidak ada kecewa selama-lamanya, tidak ada patah selama-lamanya. Yang patah akan tumbuh, yang pergi akan kembali, yang hilang akan datang. Tidak ada kesedihan yang tidak pernah mengenal kata usai. Karena kita di dunia adalah tempat yang sementara, bukan tempat yang selama-lamanya. Sebagaimana dunia mengajarkan kepada kita bahwasanya segala hal-hal yang kelam,
hal-hal yang gelap itu pasti akan usai. Malam akan berganti pagi, deras hujan akan berganti cerah matahari dan pelangi. Tidak ada macet yang selama-lamanya. Tidak ada sakit yang selama-lamanya. Kalau kita memahami hal ini semua, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kenapa kita bisa menahan lapar di hari-hari Ramadan? Karena kita paham rasa lapar ini akan berlalu ketika adzan maghrib berkumandang. Kita hanya tahu ini akan usai. Kita akan baik-baik saja. Kita akan terbiasa. Ini yang harus kita pahami. Di antara pelipur lara bagi orang ditimpa musibah adalah meyakini bahwasanya musibah memiliki masa, memiliki waktu yang tidak akan mungkin kita temui selama-lamanya. Maka di antara hal yang harus kita pahami bersama, ketika dia datang, maka hendaklah kita mengambil hikmah-hikmah sebelum dia berlalu. Ya. Jadi ujian itu ibarat sebuah siklus, ya, sebuah masa inkubasi yang kadang sampai pada titik nadirnya, kemudian dia sirna. Dan di antara nasihat Syekh di sini, janganlah meminta musibah itu cepat-cepat hilang. Karena ketika semakin kita meminta cepat hilang, semakin bertambah sakit dan semakin parah. Jadi caranya adalah kita bersabar, berdoa, menunggu kelapangan, menunggu mentari datang, menunggu fajar menyingsing. Ini di antara hal yang harus kita pahami bersama. Dengan kita pahami bahwasanya bencana itu nggak akan pernah hilang dari kita. Sakit itu nggak akan pernah hilang dari kita. Kemiskinan ini akan selalu menimpa diri kita. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya semua kesusahan, semua kesedihan, musibah, ujian itu punya umur. Sebagaimana manusia punya umur, ada batasnya, ada deadline-nya. Dalam pepatah dikatakan, wala hamma illa sawfa yuftah tufluhu wala hala illa ba'da halil fatahalun. Tidak ada kesusahan kecuali akan dibuka gemboknya. Tidak ada keadaan yang selalu begitu bagi seorang pemuda, melainkan selalu akan ada perubahan dalam setiap keadaan. Jadi di antara hal-hal yang harus kita pahami, bahwasanya hendaklah kita meyakini bahwasanya musibah itu punya batasnya. Ya, badai pasti berlalu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-35, "Wa in kana kabura 'alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fa ta'tiyahum bi ayah walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin." Dan jika berpalingnya mereka menolak dakwamu, terasa berat bagimu wahai Muhammad, maka sekiranya, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga menuju langit, lalu engkau dapat memendapatkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Maksudnya percuma. Karena apa? Karena kita harus meyakini itulah ujian, itulah musibah. Jangan tergesa-gesa berusaha untuk menghilangkan itu semua, tapi bersabar, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya lapangkan dada kita, Allah tenangkan hati kita. Kata Allah, sekiranya Allah menghendaki, tentulah Allah akan menjadikan mereka semua berada di atas petunjuk, berada di atas hidayah. Karena itulah janganlah engkau menjadi orang-orang yang berbuat bodoh. Ya, ini di antara hal yang harus kita pahami bersama, bahwasanya ujian dan cobaan maupun musibah itu punya deadline-nya, punya batasnya, punya limitnya, sehingga kita bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semua dari diri kita. Allah taala alam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, pada kesempatan kali ini saya serahkan kepada moderator. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya pada malam hari ini. Kita langsung ke sesi tanya jawab, Ustaz.
Iya. Pertanyaan yang pertama sudah masuk dari pesan singkat ataupun WhatsApp. Ustadz, salah tidak jika minggat dari rumah untuk menenangkan pikiran karena habis bertengkar dengan orang tua? Iya. Minggat dari rumah, ya. Ini adalah sebuah sikap yang tidak dewasa, ya, lari dari musibah. Jangan kita samakan dengan perbuatan Ali bin Abi Thalib yang ketika ada musibah, pernah suatu ketika beliau pergi ke masjid, istirahat di masjid, ya, demi menenangkan diri, ya. Itu hanya pergi sebentar. Tapi kalau kita tinggal di rumah teman berhari-hari, maka ini diantara, ya, bukti bahwasanya kita belum kuat dalam menghadapi musibah. Kita masih lemah. Tidak ada beban di luar kemampuan diri kita. Bicara baik-baik, ya, itu gara-gara kita egois, ingin pendapat kita didengar, kemauan kita semuanya dipenuhi. Padahal di antara tips dalam bermuamalah terhadap manusia adalah mengalah, at-talaful, melupakan kesalahan orang lain, meyakini bahwasanya manusia akan menyakiti kita. Manusia tidak selalu berbuat baik kepada kita. Manusia tidak selalu berbuat hal-hal yang menyenangkan hati kita, sehingga kita akan menjadi lebih bijaksana, mengalah, ya, dan mencari solusi yang win-win solution yang bisa memenuhi kemauan kedua belah pihak, ya. Kalau tidak, Anda mengalah, ya, keluar rumah dan minggat, ini adalah perbuatan yang tidak dewasa yang sebaiknya kita tinggalkan. Minta maaf sama orang tua kita, apalagi itu bukan yang menenangkan masalah, malah menambah masalah yang baru. Orang tua kita menjadi semakin marah, ya, orang tua mana kita semakin menjadi belum dewasa dalam menghadapi ujian, musibah dan cobaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi kepada penanya, dan nasihat kami, penanya segera pulang ke rumah, jangan minggat-minggat. Termasuk istri minggat dari rumah, ini perbuatan yang tidak dewasa, ya. Ini yang harus kita pahami. Allah Ta'ala. Nah Ustaz, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarga saya ada yang menitipkan uang ke orang lain, dalam tanda kutip menabung. Setelah 4 atau 5 bulan, uang yang dititip ke orang tersebut diambil tetapi dikurangi dari total uang yang sudah saya tabung selama ini. Misal menabung uang sehari 10.000. Kemudian dalam waktu 5 bulan, uang yang dititipkan diambil kembali, tetapi dengan jumlah yang kurang, dengan alasan sebagai upah si penyimpan uang tersebut. Bolehkah hal seperti ini, Ustaz? Iya. Pertama, apakah orang yang memegang uang tadi juga ikut menabung uang atau sistem arisan? Kalau ternyata sistem arisan, maka tentu tidak boleh, karena dia mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, si orang yang menyimpan tabungan tadi, apakah dia memanfaatkan uang yang dipinjam? Ya, memanfaatkan uang yang dipinjam. Jika benar demikian, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau akadnya adalah jasa penitipan, maka dititipkan tidak boleh digunakan. Ya, tidak boleh digunakan. Kalau tidak ada dua unsur tadi, misalnya hanya murni jasa penitipan yang sudah disepakati di awal, boleh. Misal, ya, saya buka jasa penitipan barang karena saya punya berangkas besi, ya, kemudian saya ngatur, menagih dan seterusnya, tapi saya minta fee, dan saya tidak termasuk orang yang menabung, dan saya benar-benar jaga uangnya, maka insya Allah tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, kami bekerja pada perusahaan yang jadwalnya sip-sipan. Terkadang di hari Jumat
bertepatan di shift pagi. Jadi kami melakukan sholat Jumat berjamaah di musola di tempat kerja. Musola tersebut ukurannya 4 kali 4 meter dengan jemaah yang secukupnya. Sah atau tidak sholat Jumat berjamaah yang kami lakukan? Syukran Ustaz. Ya, sholat Jumat menurut pendapat yang lebih tepat adalah sah meskipun hanya 2 orang, ya, karena minimal berjamaah itu adalah 2 orang. Adapun pendapat sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan harus 40 orang atau harus di masjid jami, ya, malah ini pendapat yang kurang tepat, ya. Jadi memang ada yang berpendapat lebih dari 40, harus minimal 40 orang. Ada berpendapat masjidnya harus masjid jami, masjid besar. Ya, tapi Allah alam kalau keadaan demikian, insya Allah tidak mengapa. Allah alam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimana kita menyikapi teman yang egonya besar? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Manusia dengan ego besar, ya. Caranya adalah yang pertama tentu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah mengubah sifat dia, karena egoisme itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ruh Islam, ya. Dalam kaidah Islam dikatakan bahwasanya maslahah umum lebih didepankan daripada maslahat pribadi. Artinya kita untuk menghilangkan egoisme, kemudian memiliki sebuah ibadah yang namanya al-ithar. Ithar itu artinya mengedepankan orang lain dibandingkan dengan diri kita. Artinya Islam yang menjauhi yang namanya egoisme. Jadi yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menasehati dengan hal-hal yang kita sebutkan di atas. Di antara sifat-sifat terpuji yang Islam perintahkan adalah ithar, mengedepankan orang lain dibandingkan diri sendiri, kemudian mengedepankan maslahat umum daripada maslahat pribadi. Ya. Kemudian di antaranya kita juga harus mengetahui apa sebab egois itu muncul sehingga kita bisa cari solusinya. Ya. Mungkin egoisme itu muncul karena kita sering memberikan apa yang dia inginkan, sehingga dia muncul, ya, keras kepala, semua pendapatnya harus didengar, semua kemauannya harus dituruti. Jadi kita juga harus melihat sisi-sisi yang lain dari situ, ya. Dan tentu saja orang-orang yang egoisme ini, ya, akan mendapat hal-hal yang buruk, bahaya, sehingga kita juga disampaikan hal-hal buruk, ya, hal yang bisa didapatkan dari sikap egoisme, misalnya kehilangan kepercayaan, kehilangan sahabat, dijauhin oleh teman-teman terdekat dan seterusnya. Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz mau bertanya, sahkah seorang ibu yang menyusui sholat? Bentar, masuk ini sebentar. Ustadz mau tanya, sahkah seorang ibu yang menyusui sedangkan bajunya yang dipakai terkena air susunya? Iya. Yang lebih tepat, ya, adalah air susu ibu itu bukan najis, sehingga tidak masalah sholat dengan pakaian yang terkena air susu ibu. Allah. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya? Iya, saya mau jawab. Apa hukum menawarkan barang dan jasa di dalam masjid? Iya, masjid itu adalah pasar akhirat, sehingga tidak selayaknya kita menjadikannya sebagai pasar dunia. Sehingga di antara hal yang bertentangan dengan hikmah disyariatkan atau didirikannya masjid adalah berjual beli. Di dalam hukum Islam, ya, berjualan di masjid itu adalah sesuatu yang dilarang. Meskipun khilaf larangannya haram atau makruh, ya,
pendapat yang kami lebih kuatkan adalah haramnya, karena Nabi SAW menyuruh kita untuk mendoakan kerugian bagi orang yang berjual beli di masjid, dan kita nggak boleh mendoakan keburukan kecuali atas sebuah dosa, sehingga itu adalah perbuatan dosa. Dan termasuk bagian dari jual beli adalah menawarkan dagangan, mempromosikan dagangan diri sendiri, sehingga ini hal yang seharusnya kita jauhi. Ya, ada seorang yang berjalan di pasar, menawarkan barangnya di pasar, di masjid. Kemudian kata seorang sahabat atau seorang ulama, katanya, pergilah kau ke pasar, di pasar dunia sana, karena suq ini adalah suqul akhirah. Ini adalah pasarnya akhirat, tempat mencari akhirat, tempat beribadah, bukan tempat mencari keuntungan duniawi. Allahu a'lam. Nah Ustaz, cukup insya Allah. Ya. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas waktunya pada malam hari ini. Mungkin sih. Ya. Ya. Jazakallah khairan atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengar pada malam hari ini. Naam thayyib ikhwatal iman, para pendengar pun dimanapun Anda berada, sepertinya sudah selesai kajian kita pada sesi yang kelima ini. Alhamdulillah, masya Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama ini, dan semoga di esok hari di jam yang sama di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kita masih tetap melanjutkan kajian online ini bersama guru kita Al-Ustadz Roni Nurusmansyah hafizallah ta'ala. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, tak henti-hentinya kami mengajak para pendengar sekalian agar senantiasa kita semua mendoakan negeri kita yang tercinta ini, khususnya agar wabah ataupun virus yang terjadi di negeri kita pada saat ini segera Allah angkat, dan semoga Allah mudahkan kita dalam melaksanakan Ramadan yang masya Allah, insya Allah ta'ala sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Baik ikhwatul iman dimanapun Anda berada, telah selesai, dan saya ingatkan kembali bagi yang ingin bertanya bisa langsung di nomor WhatsApp ataupun pesan singkat di 082278175837. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.